dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sudah rela mati berkorban buat setiap kita, menanggung dosa kita di kayu salib. Satu-satunya Dia Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita tundukkan kepala kita, akan mulai ibadah kita pagi hari. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami seluruhnya jemaat, kami hadir di hadapan Engkau Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami di hadapan Engkau. Kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sudah menyelamatkan kami, kasih-Mu mengampuni kami, kasih-Mu memperbaiki kami, kasih-Mu menguasai, memberkati seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini tidak ada satu kata yang layak kami naikkan kepada Engkau selain pujian kami, penyembahan kami yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau bertata atas setiap puji-pujian kami. Kami rindu Engkau disenangkan lewat puji-pujian kami Tuhan. Setiap kami yang hadir sore hari ini, mari berikan kami hati yang rindu untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau, sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak dimuliakan, layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Mari kami persilakan Engkau Allah Roh Kudus bertahta atas ibadah kami pagi hari ini. Setiap kami yang datang dengan berbagai macam permasalahan, kami peroleh jalan keluar yang daripada Engkau. Kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang terikat kami dilepaskan, dan kami semua diberkati karena Engkau bertata atas pujian kami, atas penyembahan kami, atas ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami sudah berdoa dan memulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. But
tempat ini. Satu-satunya Allah yang layak diagungkan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Mari kuasa-Mu saat ini kami percaya sempurna menjamah memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan sama-sama saya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dia itu gunung batu kita, perlindungan kita, kota benteng kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih senyum yang termanis kanan kiri saudara. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Kita tepuk tangan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan.
Mari semua kuduskan setiap persembahan yang kami berikan buat Engkau, agar layak digunakan untuk pelebaran kerajaan di tempat ini. Kami sungguh yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah sumber segala sesuatu, sanggup mencurahkan berkat buat setiap kami. Engkau Allah yang akan memberkati usaha seluruh sidang jemaat-Mu. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dipergumulkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gandol Gusti. Dia mengendalikan setiap musim dalam hidup kita. Ada musim kekurangan, ada musim kita punya, ada musim kita sakit, ada musim kita sehat, ada musim kita dihianati orang, ada musim orang selalu dekat sama kita. Setiap musim Allah berdaulat atas hidup kita. Satu respon yang baik, kita tetap percaya bahwa Dia satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
kasih Tuhan. Kami bersyukur semakin kami mengetahui bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami Tuhan. Walau kadang kami yang berupaya lari dari hadapan-Mu, kadang kami yang berupaya mengingkari pekerjaan-pekerjaan-Mu dalam hidup kami, tapi sampai dengan pagi hari ini hati kami terbuka, mata kami melihat bahwa sungguh hanya Engkau Tuhan satu-satunya penolong kami. Mari Tuhan, biar keyakinan ini terus ada dalam hati dan kehidupan kami, agar ini boleh terus menolong kami untuk semakin teguh mengiring Engkau Tuhan, untuk semakin teguh berpegang kepada janji-janji-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau mendengar setiap puji-pujian yang kami naikkan dari hati dan bibir mulut kami Tuhan. Biar Engkau disenangkan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Dan Tuhan, mari sebentar kami akan mendengar kebenaran-Mu diberitakan di tengah-tengah kami. Hadirlah Tuhan, berkuasalah lebih jauh lagi dalam hati kami. Biar hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk terima benih-benih kebenaran firman Tuhan. Agar saat kami mendengar firman Tuhan, saat kami tangkap firman Tuhan yang kami dengar dan kami tanamkan dalam hidup kami, firman ini akan berkuasa untuk mengubah seluruh kehidupan kami. Di sudut manapun kami duduk pagi hari ini Tuhan, firman Tuhan akan berbicara bagi setiap kami. Kami terbuka menerima Tuhan. Kami siap ditegur pagi hari ini. Kami siap diperbaiki. Kami siap dituntun dalam kebenaran-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu akan punya janji yang kekal bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang adalah Engkau sendiri ini boleh termeterai dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita duduk, kita akan kembali membaca pengakuan iman kita bersama-sama. 2, 3. Pengakuan iman. Kami jemaat gereja Bethel Tabernakel Yesus Terang Dunia percaya 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia, hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke surga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Serta melalui gereja, orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Bahwa ada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua, yang akan membangkitkan orang-orang beriman dari kematian untuk memasuki kehidupan yang kekal abadi. Amin. Silakan kembali. Coba dilihat kiri kanannya, bahagia atau enggak? Kalau kelihatannya belum bahagia, coba dikasih tahu caranya bagaimana supaya bahagia. Puji Tuhan, saudara sekalian. Jadi setelah ibadah kita hari ini, anak-anak yang sudah dipersiapkan untuk mengikuti baptisan nanti boleh tinggal sebentar supaya kita nanti belajar
dulu firman Tuhan, baru setelah itu kita menuju ke tempat baptisan. Ya, saya ada beberapa, ada Christine, terus Ivel, ada beberapa anak lagi. Nanti orang tua yang anaknya memang sudah dipersiapkan untuk baptisan hari ini sudah saya umumkan dari bulan lalu, kalau saudara ingat. Ya, jadi dipersiapkan, nanti kita akan adakan baptisan. Oke. Boleh minta tolong mic nomor 12 kecilin sedikit, Mas Enok. Kecilkan sedikit aja. Ya, oke, sudah. Agak nenging. Oke, saudara sekalian, itu pengumumannya. Kita akan masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan sebelum nanti kita masuk ke dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ya, boleh dibuka presentasinya, Mas Enok. Oke, pagi hari ini saudara sekalian, saya ajak kita mau belajar sama-sama lagi sebuah hal yang saya kira ini adalah realita yang sering terjadi dalam kehidupannya kita, yaitu aku masih takut. Ya, saya kasih judul aku masih takut. Jadi karena gini saudara, kadang apa yang terjadi dalam realita kehidupannya kita, ya kadang apa yang terjadi di depan matanya kita, apa yang kita lihat dengan mata kita, itu sebetulnya jauh berbeda dengan yang sebetulnya Tuhan sedang lakukan di balik apa yang mata kita lihat. Ya, jadi apa yang sekarang ada di depan mata kita, saudara sekalian, sebetulnya kalau kita mau sadar, kalau kita mau lebih mengerti, Tuhan itu sedang kerjakan sesuatu yang kadang jauh berbeda dibanding apa yang kelihatan di depan mata. Kadang hal seperti ini, saudara sekalian, kita baru bisa tahu nanti kalau sudah lewat lama 5 tahun kemudian baru, oh iya ya, ternyata waktu itu, waktu saya nangis-nangis karena bergumul, ternyata Tuhan punya maksud sesuatu loh. Setelah 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kita baru tahu. Ya. Tapi pada saat kita sedang menghadapi sesuatu dalam kehidupan kita, ya kenyataan di depan mata kita yang buat daging kita nggak enak. Walaupun kadang orang datang banyak kasih nasihat sama kita, firman Tuhan berupaya menguatkan kita, tapi kalau yang di depan mata kita masih bikin kita punya daging sesak, hal ini biasa masih muncul dalam diri kita, yaitu perasaan takut. Kita sedang hadapi pergumulan, orang datang kasih nasihat sama kita, jangan khawatir, jangan takut. Kalau saya sadari ya saya lihat juga dari kehidupan kita masing-masing ya. Kalau lagi dalam pergumulan seperti itu, orang datang kasih banyak nasihat, rasanya kok ini tetap muncul ya, rasanya aku masih takut aja. Padahal sebetulnya saudara sekalian, yang terjadi dalam kehidupan kita orang percaya adalah Tuhan itu dalam hal pada saat kita sedang menghadapi pergumulan kita, Tuhan itu sebetulnya di balik itu sedang mengerjakan hal-hal yang besar bagi kehidupan kita. Selalu yang saya tangkap dalam kehidupan ini seperti itu. Pada saat kita sedang jatuh, pada saat kita sedang menangis, pada saat kita sedang mengelus dada karena pergumulan kita, percayalah, nanti suatu waktu kita akan tahu bahwa pergumulan kita waktu itu di baliknya Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu yang besar buat kehidupan saya dan saudara sekalian. Ya, jadi saudara sekalian, bagi kita itu seolah-olah pada saat hadapi pergumulan, saat hadapi tantangan dalam hidup, kita tuh lihat yang di depan mata tuh kelihatannya semuanya nggak enak. Nah, pagi hari ini saudara sekalian, saya mau ajak kita belajar melihat, belajar mengerti. Ya, kalau saudara sekarang sedang menghadapi pergumulan, saudara sedang menghadapi tantangan yang rasanya nggak ada jalan keluar, rasanya orang sudah nasihati kita begitu rupa, rasanya sudah berpuluh-puluh pendeta kasih masukan, rasanya sudah beribu-ribu khotbah kita dengarkan untuk menguatkan kita, tapi kok rasanya kita masih takut. Pagi hari ini kita mau belajar melihat bahwa walaupun di depan mata kita hanya ada sedikit harapan, hanya ada peluang yang kecil, pagi hari ini saya mau ajak kita melihat Tuhan itu tetap bekerja bagi kita walaupun kita tidak melihat. Tuhan itu
tetap bekerja bagi kehidupan kita orang percaya walaupun kita nggak merasakan kehadiran. Pada saat orang sedang menghadapi pergumulan, keberadaan Tuhan biasanya rasanya kurang bisa dirasakan. Tapi percayalah saudara sekalian, pagi hari ini saya mau ajak kita melihat, walaupun kita sedang tidak merasakan kehadirannya dalam pergumulan yang kita hadapi, Dia itu tetap sedang bekerja bagi kehidupan kita. Ya, jadi lalu kok kita masih takut, itu gimana? Ya itu manusiawi. Takut nggak apa-apa, tapi kita harus tetap dalam pengertian yang benar tentang Tuhan. Sebab begini saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengalami kekuatan Tuhan yang luar biasa, bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa kalau kita tidak sedang dalam ketakutan. Jadi ketakutan-ketakutan yang sedang kita alami hari-hari ini saudara sekalian, itu bawa kita kepada sebuah pengertian bahwa oh ini kesempatan untuk merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebab bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang jago buka jalan buat kita kalau kita tidak sedang dalam keadaan jalannya pada ditutupi. Saudara mau merasakan Tuhan buka jalan buat saudara sekalian? Kalau kita mau merasakan itu, bagaimana kita bisa rasakan itu? Ya kita harus ada dalam keadaan jalannya tertutup. Nah jadi saudara sekalian, kalau hari-hari saudara sedang dalam keadaan jalannya pada tertutup, masalahnya kok di depan besar, tantangannya luar biasa, menguras energi kita. Nangis saja air mata sudah sampai habis, dada aja sampai harus dilus terus, sampai sakit rasanya. Gak apa-apa. Bagi kita orang percaya, harus bawa kita kepada sebuah pengertian bahwa ini kesempatannya untuk lihat Tuhan menyertai, ini kesempatan untuk melihat Tuhan buka jalan, ini kesempatan untuk kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan bagi kehidupan kita. Ya, jadi saudara sekalian, pagi hari ini kita melihat dalam kacamata iman kita, Tuhan itu tetap bekerja di luar dari apa yang mata kita bisa lihat. Sejauh mata kita memandang ya kelihatannya ya hanya ini saja. Tapi saudara sekalian, saya yakin saudara sudah sekian lama mengiring Tuhan, sudah lama ikut Tuhan, pasti tahulah bahwa setiap pergumulan yang kita hadapi, nanti kita akan tahu bahwa oh waktu itu ternyata Tuhan sedang kerja buat kita. Ya, jadi mari kita akan lihat sama-sama sebuah kisah dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini akan membawa kita untuk melihat dalam kacamata iman kita bahwa Tuhan tetap bekerja di luar apa yang mata kita bisa lihat. Dia bekerja walau saat kita masih takut. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari simak sama-sama ayat ini. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ayat yang ke-15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, apa? Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab apa? Katakan sama-sama. Lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Oke, next Mas Eno. Kita akan lihat sama-sama ayat demi ayat yang kita sudah baca tadi. Ya, ayat 15 tadi berkata begini. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Ya, jadi ceritanya saudara sekalian, bangsa Israel sedang menghadapi peperangan melawan Raja Aram. Ya, Raja Aram ini mereka serang terus bangsa Israel. Ya, tapi setiap kali Raja Aram mau nyerang bangsa Israel kok bisa menghindar terus. Waktu Raja Aram bilang, ayo nanti kita sergap dia di tempat ini, bangsa Israel ternyata tiba-tiba tahu dan mereka nggak menginjak tempat itu. Ternyata saudara sekalian, bisa orang Israel tahu
Kenapa bangsa Israel bisa tahu rencana-rencananya Raja Aram? Karena ada Nabi Elisa yang selalu tahu apa rencananya Raja Aram. Yang kasih tahu siapa? Tuhan kasih tahu. Jadi setiap kali Raja Aram mau nyergap bangsa Israel, Nabi Elisa tahu, lalu kasih tahu sama bangsa Israel, jangan lewat sini. Raja Aram mau nyergap di sana. Nah, akhirnya Raja Aram geram, saudara-saudara sekalian. Kok bangsa Israel selalu bisa menghindar terus ya? Akhirnya mereka cari tahu, ternyata yang kasih tahu bangsa Israel supaya bisa menghindar terus adalah ini Nabi Elisa. Karena Nabi Elisa yang dikasih tahu, akhirnya Raja Aram itu bawa pasukan tentara banyak, lalu mereka ngepung, bukan ngepung bangsa Israel, sebuah pasukan tentara yang besar. Lihat ayat yang tadi kita baca, ada suatu tentara dengan kuda dan kereta, itu bukan ngepung sebuah bangsa, enggak, hanya ngepung rumahnya Nabi Elisa dan pelayannya. Nah, masuk di ayat yang ke-15, kisahnya berlanjut di situ. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi keluar, tiba-tiba kaget dia. Karena apa? Tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota tempat mereka tinggal. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Cilaka ke." Ya, itu bahasa kita begitu ya. Celakalah tuanku. Celaka nih. Aduh. Nah, saudara sekalian, ayat 15 ini, kalimat terakhir yang diungkapkan oleh abdi Allah ini kan kalimat yang sering kita ucapkan dalam hidup kita ya, mungkin dengan bahasa atau kalimat yang berbeda, tapi seringkali saudara sekalian, ketika kita menghadapi sesuatu yang datang tiba-tiba dalam hidup kita, kita sering bilang begini, aduh, celaka ke. Aduh, bahaya nih. Tiba-tiba ada kebutuhan besar yang datang, tiba-tiba dikasih tahu, ini besok harus bayar sekian banyak. Tiba-tiba datang berita yang gak baik buat kita. Ini loh, ada berita yang gak baik buat kamu. Beritanya seperti ini. Kita biasa merespon dengan respon seperti apa yang dilakukan oleh abdi Allah ini. Dia bilang, aduh celaka nih Tuhanku. Dia bangun pagi, dia bangun seperti hari biasanya. Ternyata dia bangun pagi itu bukan bangun seperti biasa. Di depannya dia sudah dikepung dengan tentara kuda dan pasukan yang banyak sekali untuk mengepung mereka. Saudara sekalian, kita sering menghadapi seperti ini. Jika tiba-tiba ada pergumulan datang tiba-tiba dalam hidup kita, kita bilang, aduh Tuhan, aduh celaka. Berapa banyak dari sini ibu-ibu atau orang tua yang bilang begini, aduh belajar tatap muka diundur lagi nih. Aduh, ini kerja dari rumahnya diperpanjang lagi. Berapa banyak dari kita di sini yang berkata, aduh, kebutuhan besar tiba-tiba datang dalam hidup kita. Berapa banyak dalam hidup kita, saudara sekalian, yang bilang begini, aduh, masalah baru lagi nih. Jadi saudara sekalian, berapa banyak dari kita ungkapkan kekhawatiran kita akan permasalahan-permasalahan kita dan berkata, aduh, celaka. Padahal ayat 15 tadi bilang begini, ketika pelayan abdi Allah. Jadi orang ini bukan orang biasa, dia biasa melayani siapa? Melayani abdi Allah. Dia melayani Elisa. Dia lihat tuh kapak timbul mengapung, dia lihat. Dia tahu kisah Elisa waktu dia dikasih jubah sama Elia dan dia adakan banyak mujizat. Pelayan abdi Allah itu tahu. Tapi pada saat dia menghadapi sebuah keadaan yang tiba-tiba mengerikan datang dalam hidupnya pelayan abdi Allah ini, responnya dia bukan puji Tuhan, enggak loh. Responnya dia ternyata, aduh, celaka. Gitu. Jadi saudara sekalian, kadang kita ini kan kadang-kadang ingin berpura-pura sangat rohani, lalu kalau ada problem lalu kita bilang, puji Tuhan lah gitu ya. Padahal saudara sekalian, pelayan abdi Allah ini, saudara pernah lihat mujizat di depan mata? Ya, beberapa dari saudara mungkin pernah lihat, ada yang tidak. Pelayan abdi Allah ini, setiap waktu dia lihat Elisa buat mujizat, dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat. Tapi pada saat dia hadapi sebuah hal yang mengagetkan dalam hidup dia, respon yang keluar kok, aduh, celaka ini. Jadi saudara sekalian,
Sebetulnya ini sebuah keadaan yang mendasar bagi manusia. Ketika hadapi sebuah situasi yang di luar dari prediksi, muncul sebuah hal yang namanya ketakutan atau kekhawatiran. Ya, lalu kalimat selanjutnya dalam ayat tadi berkata begini, apakah yang harus kita perbuat? Apakah yang harus kita lakukan? Tapi lihat coba ayat yang ke-16, next. Mas Eno. Ayat yang ke-16, Nabi Elisa malah bilang begini, jawabnya apa? Jangan takut. Ketika pelayannya bilang begini, Nabi Elisa, celaka ini, apa yang harus kita lakukan? Jawabnya Elisa apa? Jangan takut. Yang menyertai lebih besar. Yang menyertai kita lebih besar dari yang menyertai mereka. Ini nasihat yang Nabi Elisa berikan kepada pelayan Nabi Allah. Kita sering saudara sekalian ya dapat perkataan firman seperti ini. Lagi ngadapin pergumulan. Pergumulan itu buat setiap orang itu akan berbeda buat setiap orang. Apa yang buat saya ringan, mungkin buat Pak Anto rasanya berat. Apa yang buat Pak Anto berat, mungkin buat Bugia, itu masalah biasa itu. Apa yang buat Bugia biasa, mungkin buat keluarganya Pak Olan, Bu Ari mungkin rasanya, ini luar biasa. Ya kadar pergumulan, permasalahan semua orang itu beda-beda. Jadi saudara jangan bilang, alah masalahmu tuh kecil kok begitu. Udah berserah aja sama Tuhan, jangan takut. Saudara sekalian, kita sering dengar perkataan seperti ini, ya, bahkan sering dapat nasihat seperti ini. Seringkali perkataan seperti ini datang dan diperdengarkan dalam hidup kita. Ya, abdi Allah ini, saudara sekalian, ketika dia terkaget dengan situasi yang sedang diperhadapkan kepada dia, lalu ketika dia tanya kepada Elisa, jawabannya itu beda sekali dengan kenyataan apa yang di depan mata. Nabi Elisa bilang begini, jangan takut. Padahal kenyataan yang terjadi di depan mata yang terjadi apa? Mereka sedang berdua. Di depan mata ada apa? Pasukan tentara yang besar yang sedang ngepung mereka. Mereka cuma berdua. Ya, pelayan abdi Allah itu, yang satu Nabi Elisa. Mungkin pelayan abdi Allah itu bilang begini, mungkin ya abdi Elisa kan sudah tua. Elisa kan sudah tua, jadi kan melihat kenyataan seperti loh. Ini di depan mata ini tentara besar sedang mengepung kita. Lah kita ini cuma berdua, malah mungkin bersatu karena kamu kan sudah tua. Saya ngadepin sendiri loh ini. Kok enak banget Nabi Elisa bilang begini, jangan takut. Sebab yang menyertai kita lebih besar dari yang menyertai mereka. Matanya pelayan abdi Allah itu yang dia lihat adalah, enggak, saya berdua kok. Yang di depan mata tentara besar. Ya kadang kita menghadapi seperti itu kan dalam hidup. Kita sedang hadapi pergumulan besar dalam hidup yang tiba-tiba datang dalam hidup kita. Lalu orang datang, jangan takut, Tuhan menyertai. Dalam hati, aduh ya Tuhan menyertai sih, tapi di depan mata ini kebutuhan tetap menunggu ini. Pergumulan di depan tetap menghadang saya ini. Kenyataan di depan saya melihat, ya kenyataan mata saya melihat bahwa pergumulan di depan saya memang besar. Memang betul firman bilang jangan takut, tapi kenyataan di depan mata saya ini bagaimana? Masalah besar kok. Dari ayat yang kita baca ini saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa abdi Allah ini sebetulnya masih dalam keadaan yang tadi saya tulis di judul, dia masih takut. Dia masih takut. Kenyataan yang abdi Allah ini lihat adalah mereka cuma berdua saja dan Elisa sudah tua. Di depan mereka itu yang sedang mereka hadapi itu bukan sedang menghadapi virus yang nggak kelihatan. Sedangkan kita ini menghadapi virus yang nggak kelihatan aja kita semua sedang dalam ketakutan, semua sedang dalam kekhawatiran. Nah pelayan abdi Allah ini bukan menghadapi yang nggak kelihatan di depan mata. Ada tentara besar yang sedang mengepung. Spontan abdi Allah ini dalam keadaan yang aku masih takut. Walaupun aku sudah lihat Nabi Elisa dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat. Walaupun aku sudah dengar Nabi Elisa bilang yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Tapi tetap saja abdi Allah itu masih takut. Jadi kita kan sering alami begini ya. Kontras apa yang di depan mata dengan apa yang diperdengarkan oleh firman.
apa yang kita hadapi dalam hidup kontras dengan apa yang sedang kita rasakan. Kenyataannya walaupun kita tahu Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu penyedia kebutuhan kita, Tuhan itu pembuat jalan yang hebat, Tuhan itu sanggup membangkitkan yang sudah mati. Tapi dalam hati kita seringkali kita tuh menyadari bahwa sebetulnya pada saat hadapi pergumulan, problema, tantangan dalam hidup, kita tuh masih takut. Duh, celaka nih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-17 memberitahu kepada kita sebuah doa yang luar biasa. Di mana di sini kita akan tarik beberapa pelajaran dari kalimat doa Elisa ini. Coba kita lihat ayat yang ke-17. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi yang pertama saudara sekalian begini. Kenapa kita masih takut? Karena yang terjadi adalah karena mata kita masih tertutup. Karena ada hal kecil di depan mata kita yang menutup seluruh pandangan kita. Besarnya kuasa Tuhan yang luar biasa itu biasanya tertutup oleh satu hal kecil saja yang kita takutkan dalam hidup. Coba saudara ambil, boleh barang apapun dari tasnya saudara, boleh pulpen, boleh handphone juga boleh, coba diambil. Semua bawa barang bawaan kan? Coba saya minta tolong keluarkan barang bawaannya semua, nggak satu aja. Pulpen boleh, atau handphone juga boleh. Boleh ambil sudah? Sudah? Coba diangkat barangnya. Ya, coba diangkat. Boleh diangkat? Ya, boleh diangkat. Oke. Diangkat dulu, jangan diturunin dulu. Setelah itu coba ditaruh di depan mata. Coba di depan mata ditaruh, bukan dimasukin, jangan dimasukin, Saudara. Ditutup di depan mata, taruh di depan mata. Benda kecil apapun itu di depan saudara. Ya, saya masih ganteng nggak? Atau berkurang karena ketutup pulpen? Ya. Nah, saudara sekalian, pandangan kita tuh seperti itu. Sebetulnya di depan mata kita tuh luas, banyak yang bisa terlihat. Tapi kadang-kadang ada hal kecil yang di depan mata kita yang menutup mata kita begini, sehingga menutup seluruh pandangan kita. Kadang saudara sekalian, ya boleh diturunkan, jangan diangkat terus nanti capek. Kadang ketakutan kita saudara sekalian, matematika perhitungan kita itu kadang menutup kebesaran kuasa Allah yang sebetulnya sudah ada dalam hidup kita. Waktu Tuhan Yesus mau kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, matematika kita bilang cukup nggak? Nggak cukup. Waktu apa yang ada di tangan kita jumlahnya cuma sedikit, sedangkan kebutuhan di depan kita besar, matematika kita bilang nggak cukup. Terlalu sedikit, terlalu mengerikan, masalah saya terlalu besar, masalah saya terlalu kuat, tantangan saya terlalu nggak enak. Itu semua menutup mata kita untuk melihat besarnya kuasa Tuhan yang sebetulnya sudah tersedia bagi kita. Makanya doa ini harus jadi doa kita bersama saudara sekalian. Kalau saudara hadapi pergumulan dan rasanya masih takut, coba berdoa seperti yang Elisa doakan. Tuhan, buka mataku. Coba katakan sama-sama, Tuhan, buka mataku. Buka mataku Tuhan, supaya aku bisa lihat besarnya kuasa-Mu yang sebetulnya sudah tersedia. Ayat tadi bilang begini, ketika Elisa berdoa, Tuhan bukakan matanya. Ketika Tuhan bukakan matanya abdi Allah, ternyata di situ sudah ada pasukan Allah, tentara Allah itu sudah lebih besar memang dari tentara yang sedang mengepung mereka. Satu yang kita bisa lakukan saat kita menghadapi pergumulan dan kita masih takut adalah coba ubah fokus kita. Jangan-jangan masalah kita terlalu menutupi mata sehingga kita nggak bisa lihat Tuhan. Jangan-jangan ketakutan kita terlalu menutupi mata kita sehingga kita lupa bahwa Tuhan kita itu tidak terbatas.
Jadi saudara sekalian, kita takut itu karena kita mungkin belum melihat situasi sebetulnya. Pada saat kita takut, kita kadang sibuk nyalakan situasi, nyalakan orang lain, nyalakan pasangan kita, nyalakan masalah kita. Kadang kita nyalakan iblis, disalahkan. Oh, salahnya setan ini pasti gitu. Setannya lagi diem dulu, saya nggak ngapa-ngapain disalah-salahin. Jadi saudara sekalian, itu semua terjadi karena kita belum mengubah cara pandang kita. Caranya bagaimana ubah? Ayat tadi dengan sangat jelas, dengan sangat clear sekali memberitahu kepada kita, berdoa kepada Tuhan, bilang begini, Tuhan bukakan mataku supaya aku bisa lihat kebesaran Tuhan yang sebetulnya sudah tersedia bagi kehidupan. Ya, jadi mengubah perspektif kita tentang Tuhan itu adalah sebuah tindakan iman. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 kan berkata begitu ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang bahkan kita tidak lihat sama sekali. Jadi iman itu kan bukan sebuah keyakinan untuk memaksa Tuhan, bukan ya. Waktu kita bilang begini, Tuhan aku beriman, tahun depan aku punya mobil, pokoknya itu kan tahun depan itu kalau nggak punya mobil jadi saya mungkin kurang iman gitu. Saya berdoa lagi, Tuhan saya beriman, pokoknya tahun depan mobil saya 2. Tahun depan nggak punya mobil 2, malah tambah berkurang. Lalu kita mulai mikir, waduh saya kurang beriman ini kayaknya. Bukan, iman itu bukan sebuah keyakinan untuk maksa Tuhan untuk menjadikan apa yang kita inginkan. Bukan, iman itu adalah sebuah tindakan untuk mengubah cara pandang kita terhadap Tuhan. Tadinya kita fokusnya sama masalahnya, tadinya kita fokusnya sama kebutuhannya, lalu kita ubah fokusnya, fokusnya sama Tuhan. Jadi saudara sekalian, kenapa kita masih takut? Coba, jangan-jangan ketakutan kita, jangan-jangan kebutuhan-kebutuhan kita itu lebih besar dari kesadaran kita bahwa Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Ya, jadi saudara sekalian, ubah perspektif kita dengan minta sama Tuhan. Tuhan, bukakan mata. Bukakan mata hatiku Tuhan, supaya aku bisa lihat kebesaran kuasa-Mu. Bukakan mata hatiku Tuhan, supaya aku bisa mengalami lagi kehebatanmu dalam membuka jalan. Bukakan mata hatiku supaya aku bisa mengalami lagi penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupanku. Minta dibukakan matanya sama Tuhan. Ya, yang pertama, yang kedua, yang terakhir. Yang kedua adalah begini saudara. Walau ketika saya dan saudara masih dalam keadaan takut, sebetulnya Tuhan itu sudah ada dan selalu ada bagi kita. Jadi waktu saudara sedang menghadapi pergumulan dan orang banyak kasih nasihat, kasih masukan, perasaan kita kok ternyata masih takut, percayalah, di saat kita masih takut pun Tuhan itu sudah ada dan selalu ada bagi kita. Hanya butuh tadi yang pertama, buka mata. Buka mata supaya lihat bahwa sebetulnya pasukan besar tentara dari surga itu sudah menjaga tadi Abdi Allah dan Elisa. Setelah Abdi Allah itu buka matanya, ayat tadi berkata ternyata gunung itu sudah penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Jadi saudara-saudara sekalian, situasi mungkin kelihatannya nggak berubah. Tentara di depan mata Abdi Allah itu mungkin masih ada di situ, masih menakutkan. Tapi sebetulnya keberadaan situasi masalah kita, tantangan-tantangan di depan kita itu tidak mengubah sama sekali posisi kehadiran Tuhan buat hidup kita. Jadi Tuhan itu bukan manusia ya. Jadi kalau manusia kan bilang begini, saya kalau sama anak misalnya, ada papi, jangan takut. Tapi kalau dia tetap takut, saya bilang,
kok kamu takut sih, kamu nggak percaya sama papi apa? Sudahlah kalau kamu tetap takut tak tinggal aja sekalian. Nah itu kalau kita biasa begitu. Mau nggak percaya kok sama saya? Kamu nggak percaya saya ada di sini? Saya di sini untuk sama-sama kamu, tapi kamu nggak percaya sama saya, ya udah tak tinggal aja sekalian. Itu kita. Tapi kalau Tuhan, saudara sekalian, Tuhan nggak lakukan seperti itu. Bahkan di saat kita sedang dalam keadaan ketakutan sekalipun, Tuhan itu sudah ada dan Dia selalu ada bagi kita. Jadi saudara sekalian, bagi kita, ketika kita pikir jawaban Tuhan itu tidak ada buat kita, ketika kita merasa Tuhan kok kayak tidak buka jalan, ketika kita merasa rasanya Tuhan kok kayak tidak menolong, kayak nggak menyertai, sebetulnya ketika kita buka mata iman kita, saudara sekalian, maka kita bisa melihat sebetulnya pertolongan yang dari Tuhan itu sudah ada, bahkan sebelum kita minta. Ya, kan kita percaya ya, bahwa jauh sebelum kita minta, Tuhan itu sudah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jauh sebelum kita minta sama Tuhan untuk Tuhan sertai, Tuhan tahu kok bahwa kita memang butuh disertai. Maka butuh mata iman kita dibuka untuk melihat bahwa pertolongannya itu sudah ada. Bahkan sebelum kita meminta, sebelum tantangan datang, sebelum musuh datang, sebetulnya pertolongan Tuhan itu sudah ada dan selalu ada bagi kehidupan kita. Jadi waktu kita merasa Tuhan tidak memberikan pertolongan, sebetulnya saudara sekalian, Dia sudah ada, Dia selalu siap bersama kita untuk memberikan pertolongan terbaik versinya Tuhan buat kita. Ya, jadi percayalah saudara sekalian, walaupun kita masih takut, Tuhan itu gak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita sendirian. Gak akan pernah. Saudara yang sekarang sedang menghadapi pergumulan dan saudara rasa begini, aduh aku kayaknya sendiri nih hadapi ini. Suamiku gak tahu pergumulan ini, istriku gak tahu, anak-anakku gak tahu, orang tuaku gak tahu aku lagi ngadapin masalah ini. Rasanya aku sendiri ngadapin ini, berat banget. Percayalah saudara-saudara sekalian, Tuhan gak pernah tinggalkan kita sendirian. Dia selalu sertai kita. Ya. Jadi kalau kita masih takut gak apa-apa. Tapi satu hal ini harus kita percaya dalam hati, bahwa kita gak pernah sendiri. Ya. Waktu kita sedang takut itu manusiawi. Memang kita dalam kedagingan kita, rasa takut kadang menyerang kita. Tapi percayalah, Tuhan bersama dengan kita sekalian. Taunya dari mana? Ya bukan dari apa yang kelihatan, tapi dari apa yang tidak kelihatan. Taunya dari mana Tuhan menyertai kita? Ya iman kita yang bangkitkan itu. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar yang kita harapkan adalah Tuhan menyertai kita. Maka keyakinan kita akan penyertaan Tuhan bukan berdasarkan apa yang di depan mata, tapi berdasarkan iman yang kita bangkitkan dalam hati kita. Maka kita akan melihat, percaya kalau iman ini kita bangkitkan dalam hidup kita, maka perkara-perkara besar yang dari Tuhan, penyertaan-penyertaan Tuhan yang luar biasa, itu akan kita alami dalam sepanjang kehidupan kita. Ya, satu ayat terakhir, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saya undang para pelayan perjamuan kudus. Kita akan baca Mazmur pasal 56 ayat yang keempat. Coba minta tolong dibuka Mas Enok. Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang keempat. Mari petugas perjamuan kudus, saya undang maju ke depan. Para singer, pemain musik. Ayat yang ke-4. Oh, 4 ya. Atau 3, coba lihat 3. Ya, ayat yang ketiga ya. Sebuah ayat yang harusnya ini menguatkan kita setiap kita. Mazmur pasal 56 ayat yang keempat. Mari kita baca ini perlahan-lahan dan kita sambil bangkitkan iman kita. Kita baca sama-sama 2, 3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ulangi sekali lagi. Waktu aku takut,
Aku ini percaya kepadamu. Biarlah ini jadi keyakinan kita saudara sekalian. Walaupun kita takut, kita tetap pegang teguh. Kita tetap punya tindakan iman. Punya keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita. Tuhan gak akan pernah meninggalkan saya dan saudara-saudara sendirian, gak pernah. Dia selalu sertai kita. Bahkan saat kita gak sadar dia gak ada, dia ada. Sebetulnya dia sudah ada menyertai kita. Kita perlu bangkitkan iman kita lebih lagi. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita menghadap Tuhan. Minta Tuhan untuk menyucikan, menguduskan seluruh hidup kita. Melayakkan kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus pagi hari ini. Tuhan, umat-Mu berdiri di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami tahu kami masih dalam kelemahan kami Tuhan. Kami dalam daging kami yang kadang membawa kami kepada ketakutan-ketakutan kami Tuhan. Tapi pagi hari ini Engkau mengajak kami, membawa kami, membuka mata hati kami Tuhan. Agar kami boleh melihat bahwa Engkau dan pertolongan-Mu yang luar biasa itu sudah tersedia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini sidang jemaat-Mu berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Saat kami makan, saat kami minum, ada kuasa yang bekerja dalam hidup kami. Saat kami makan, saat kami minum, ingat-ingatan kami akan betapa besar pengorbanan-Mu di atas kayu salib ini akan membangkitkan semangat kami, membangkitkan iman kami untuk kami boleh mengalahkan ketakutan-ketakutan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Engkau melayakkan kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Mari petugas perjamuan kudus. Di tengah Bye.
perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan. Kasih sayang Yesus, Yesus perhatikan, perhatikan tetesan air mata, mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Dia mengenal hatimu, Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Sekali lagi, Dia mengenal hatimu, Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, kami tahu bahkan di saat kami tidak tahu Engkau ada pun, sebetulnya Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan. Saat kami kadang berupaya lari daripadamu, Tuhan, sebetulnya Engkau selalu setia bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang dan kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari selidiki hati kami. Kalau ada hal-hal yang masih belum beres dari dalam hidup kami, mari Tuhan kami datang dan kami taruhkan seluruh hidup kami di bawah kaki-Mu. Tuhan, Engkau yang kerjakan seluruh hidup kami, Tuhan. Kami tahu Engkau adalah bejana ahli, yang paling ahli membentuk, memperbaiki kehidupan kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat kami mengingat betapa besar pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami tahu pengorbanan-Mu itu bukan hanya menebus kami Tuhan, tapi memperbaiki seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari kita dengar perkataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang atasnya ada pengucapan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ini, adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari taruh tangan kiri saudara di dada, atau taruh di bagian tubuh yang sakit. Tangan kanan junjung tinggi cawan, dan yakini dengan iman kita. Ingat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang bahkan kita tidak lihat. Oleh sebab itu, bangkitkan iman pagi hari ini. Bangkitkan iman bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai dan menolong kita. Bahkan kelihatannya walaupun tidak ada jalan, Tuhan sedang buka jalan bagi kita. Walaupun kita masih sakit, Tuhan sedang menjamah kita. Walaupun kita sedang jatuh, Tuhan sedang mengangkat kita saat ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur atas perjanjian baru yang Tuhan kerjakan ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat kedua belah tangan di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang sakit kami sudah disembuhkan. Kami yang jatuh kami sudah dibangkitkan. Kami yang lemah kami dikuatkan. Oleh sebab itu kami menaikkan diri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkuasa pengorbanan guru kesetiaan. Haleluya. Haleluya. Hambamu berdoa pagi hari ini buat saudara-saudara yang sedang mengalami sakit di dalam tubuhnya Tuhan. Hambamu berdoa di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus. Nama yang menyembuhkan. Nama yang pada saat kami panggil ada kuasa kesembuhan terjadi. Nama itu kami sebutkan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang saat ini mengalami sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sedang dalam kelemahan, pagi hari ini di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus, engkau dikuatkan di dalam namanya. Engkau yang sedang dalam jatuh, engkau yang sedang dalam keterpurukan, pagi hari ini di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus, engkau dibangkitkan oleh kuasanya, sehingga engkau cakap menanggung segala perkara, sebab kuasanya hidup dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengar engkau kiranya meteraikan lebih jauh lagi dalam setiap hati kami, sehingga itu boleh bertumbuh, boleh berbuah-buah bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau Allah Immanuel menyertai setiap langkah-langkah kami. Mari dengar perkataan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian, mulai saat ini seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian bersama-sama.